Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh datang di tempat ini, tempat kudusnya Tuhan. Kita persiapkan hati kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, dan tiba saatnya kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Engkau hadir, kami rindu Engkau menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan gairah, berikan semangat kepada kami dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa mutlak atas ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari datang sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang hidup, Yesus yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Raja. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, ajaib nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Yesus termulia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Shana yara la bala 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 dakayamu, Shana yara la bala 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 dakayamu, Shana yara la bala 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 baba basikira la bala bala dakayamu, Yana yara la baba baba shira la dakayamu, Shirina yara la baba bara la bala baba 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 shirina. Shalina lina lina la bala dakayamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan, keberkasan hanya bagi Sang Raja di atas segala raja. Layak terima pujian, layak terima pengagungan. Haleluya, 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 haleluya. Shana yara la baba baba la bala dakayamu, Shana yara la bala 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 baba 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 shirina yara la baba 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 la dakayamu, Shana yara la bala baba 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 shirina la bala dakayamu, Shana la bala bala dakayamu, Ya Rama Sekira la dakayamu. Dialah yang bernapas memuji Engkau, setiap lutut kan berteluh, setiap lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan. Mulialah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kehendak-Mu. Di tempat ini sama seperti di surga, dimuliakan Engkau, kami agungkan, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shanaya rala bapa tatayamu, Shinaya rala bala tatayamu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Raja. Shikirala bala 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 tatayamu, Shinaya rala bala bala tatayamu, Shanaya rala bala bala tatayamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shanaya rala bala. Kau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Yesus Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Hanya Yesus Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak Tuhan, Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Katakan Kau layak diagungkan, Kau layak diagungkan. Sambil mengangkat kedua tangan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya.
Hanya Kau yang layak Tuhan. Layak diagungkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan. Lebih dari segalanya. Kau melebihi dari apapun juga Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak Tuhan, Kau layak diagungkan. Hanya Yesus Tuhan, lebih dari segala apapun Tuhan. Bagimu pujian, Hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kau layak diagungkan, lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Beri sorak-sorak yang termeriah buat Tuhan kita. Yesus Raja, Yesus termulia. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai, bersukacita bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan datang, Tuhan hadir, bertata di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat, amin. Haleluya. Ada iman dalam Tuhan? Iman yang berikan kekuatan, iman yang berikan kemenangan, iman yang berikan kesembuhan. Amin. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh. Ku pasti menang, ku pasti menang. Di nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Amin. Ada kemenangan di tempat ini, amin. Biarkan percobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh. Katakan, ku pasti menang, ku pasti menang. Amin.
hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Raja di atas segala raja, layak ditinggikan Tuhan, layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, ya perkasa mulia. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Haleluya. Nama di atas segala nama. Namanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat di tempat ini. Nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, biasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya.
dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Tuhanku maha besar. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau tidak tertandingi oleh apapun juga Tuhan. Selayaknya kami tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang terdalam kepadamu Tuhan, atas segala kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kebaikan, kami mau terus merasakan kedahsyatan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit,
Sama-sama kami katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kembali. Waktu dan serahkan untuk Bapak Gembala. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari berikan penyembahan yang terbaik buat Raja kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia Allah di atas segala alam, dialah Raja di atas segala raja, layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang memerintah, kerajaannya tidak tergoncangkan, layak menerima segala pengagungan, kemuliaan, kejayaan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah. Haleluya. Ayah terima pujian. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, mulia Kau Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kuduslah. Haleluya, layak diagungkan. Terpujilah Kau Tuhan, Yesus mulia, Allah yang memerintah selamanya. Engkau datang hadir, Engkau nyata, kebesaran-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah-Mu dan semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya Kau
kasih setiamu, sebab Tuhan baik. Kau yang telah memberkati umatmu dengan segala kebaikan, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kau yang telah membebaskan umatmu dari semua belenggu, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Kau yang telah menolong umatmu dari segala kesesakan, Kau yang telah menyembuhkan umatmu dari semua sakit, Kau yang telah memberikan kelegaan bagi umatmu, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Hanya bagi Yesus Raja. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Mari puji Dia, mari sembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap suara katakan, ku mau memujimu, ku selalu puji. Terimalah pujian kami ya Tuhan, terimalah penyembahan kami yang lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami sembah Engkau, kami sembah Engkau ya Yesus Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Kira boshera dekera la bara bashera la, ku selalu sembah. Ikara basana rabarata karala yang layak, ya sere dekera la semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu ya Tuhan, ku selalu sembah. Kami umatmu, Kau yang layak, buat kami berjumpa denganmu Tuhan pagi hari ini. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak,
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, keperkasaan dan kejayaan sampai selama-lamanya. Biarlah segala bangsa datang sujud menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Biar namamu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Pagi hari ini ialah Engkau suka dengan pujian penyembahan kami. Kami merindukan Tuhan menyapa kami pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap dengerin suara Tuhan, karena kami butuh suara-Mu untuk meneguhkan kami, untuk menguatkan kami, membimbing, mengarahkan kami, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami, agar kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terus kuasai roh jiwa tubuh kami, tutup bungkus dengan darah anak domba Allah, jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu demi nama Yesus Kristus, sehingga setiap kami benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Olehnya mari sama-sama kita akan lebih lagi kita ada dalam hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih mengenai tema tahun kita pada tahun ini, yaitu tahun yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kita akan belajar menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Masih melanjutkan dari catatan kitab Ibrani pasal yang ke-12. Hari ini kita akan baca mulai ayat yang ke-25 hingga 29. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, catatan-catatan ini atau ayat-ayat yang kita baca ini adalah bagian dari apa yang menjadi tema yang Tuhan taruh atas kami, saya dan Ibu Gembala untuk tahun ini, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bagaimana menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Karena memang pada akhirnya akan ada banyak goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Gitu ya, akan ada banyak goncangan-goncangan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, para pendoa-pendoa. Ini waktunya dipercepat gitu ya. Ini waktunya dipercepat, sebab bila tidak dipercepat akan ada banyak orang Kristen yang tersesat. Gitu ya, dengan kasus vaksin, bukan vaksinnya apa namanya, pandemi, dengan kasus pandemi yang terjadi, kemudian memaksa anak-anak tidak mau harus pegang HP karena daring, tetapi salah satu hal yang kemudian ditunggangi oleh setan melalui itu adalah anak-anak mulai banyak sekali terikat dengan teknologi, terikat dengan bukan teknologinya sih ya, bendanya, HP-nya. Berapa banyak orang kemudian juga justru menyerahkan dalam tanda kutip ya, menyerahkan dalam tanda kutip
anaknya kepada HP supaya anteng, supaya menang, wis cekeli HP ben menang begitu ya. Padahal sesungguhnya secara tidak sadar iblis sedang memakai itu untuk mengikat seseorang menjadi fokus kepada situ. Dan orang yang terikat dengan itu Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan, cek saja anak-anak di luar sana yang begitu kuat terikat dengan HP ini, mereka menjadi kehilangan rasa hormat, rasa tunduk. Kalau dalam konteks kekristenan, rasa nikmati hadirat Tuhan sudah menjadi tidak bisa. Anak-anak yang sudah sejak lama sekali terlalu banyak main HP, coba perhatikan. Saya mencermati jogger kita Bapak Ibu Saudara, dan mereka yang sangat terikat dengan HP sejak kecilnya, menikmati hadirat Tuhan itu tidak bisa. Susah diajak nyembah Tuhan, susah diajak berdoa gitu ya. Susah enggak connect gitu. Rohnya enggak connect. Bagi saya ini bukan sekedar kejiwaan. Bagi saya ini spirit. Bagi saya ini adalah pekerjaan setan melalui itu. Semuanya disetting, sudah disetting oleh iblis. Semuanya disetting oleh kuasa kegelapan melalui kelompok-kelompok tertentu, melalui orang-orang tertentu, sehingga semuanya ini terjadi sedemikian. Saudara bisa bayangkan hari ini begitu banyak orang yang pada akhirnya juga terikat dengan itu semua gitu ya. Sementara ibadah berlangsung, sementara orang menyembah Tuhan, sementara mungkin orang beribadah kepada Tuhan, orang masih sibuk dengan Facebook dan WhatsApp-nya, Instagram-nya. Sementara itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya kalau itu berhubungan dengan hal-hal rohani atau hal-hal yang berkaitan dengan saat dia menyembah, saat dia beribadah, mungkin masih tidak apa-apa, tapi faktanya tidak demikian. Banyak orang yang sementara ibadah berlangsung walaupun telinganya mungkin juga mendengar, tapi pada akhirnya itu hanya sekedar mendengar dan tidak mendengarkan. Maka nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya menjadi tidak bertumbuh dengan maksimal di dalam hidupnya. Nah, goncangan itu akan segera dikerjakan oleh Tuhan. Walau saya tidak mengatakan waktu, bahwa 2 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya enggak ngomong begitu. Tapi goncangan segera dikerjakan. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi gereja yang tidak tergoncangkan? Di bagian akhir dari pasal 12, di mana kita mendapatkan tema tahun ini mengenai gereja yang tidak tergoncangkan. Mari kita akan belajar sama-sama. Ayat 25, Bapak Ibu Saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Sampai di situ saja. Ada kalimat jangan menolak dia. Nah, ketika saya membaca dalam kamusnya bahasa Inggris, kata jangan menolak dia itu ditemukan kata reject. Saya kok kemudian fokus kepada kata itu gitu ya. Saya dapat pemahaman begini Bapak Ibu Saudara. Istilah reject itu kalau dalam dunia kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari itu seperti begini. Orang telepon kita, kemudian kita nggak punya waktu, belum ada waktu karena kita sedang repot, kita sedang kerja, kita sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, waktu telepon datang kepada kita, itu kita tolak. Itu namanya nge-reject, gitu kan? Tolak. Nah, ini tidak bicara teleponnya, tapi bicara sikap hati, bukan sikap hati, ini bicara kondisinya, keadaannya. Reject adalah satu tindakan untuk menolak sebuah pembicaraan. Orang telepon kan nggak mungkin tidak ngobrol kan Bapak Ibu Saudara, betul? Ya kan? Orang telepon itu nggak mungkin nggak ngomong. Orang telepon itu pasti mau ngomong sesuatu, makanya dia telepon. Tapi karena mungkin faktor kesibukan dan lain sebagainya tadi, maka kemudian kita merejectnya, kita menolak panggilan itu. Nah, yang di sana pasti tahu kok di reject, berarti tidak bisa terima teleponnya, gitu kan? Tidak bisa merespon teleponnya. Nah, memang bukan karena alasannya yang saya mau tegaskan. Tapi kata rejectnya ini artinya begini, bahwa orang yang menolak Tuhan itu hampir mirip dengan seperti orang mereject telepon seseorang. Sederhananya adalah menolak dia itu menolak percakapan, menolak pembicaraan, menolak Tuhan pengen ngobrol dengan kita dan kita nggak mau. Itu namanya reject, itu namanya menolak. Nah, contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Menolak Tuhan bicara. Gini, kita digerakkan doa atau ada jam-jam doa yang ditentukan untuk kita bisa ada di sana dan ikut berdoa. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Konten doanya bisa macam-macam. Permintaan, pujian penyembahan, itu menurut saya begitu. Itu kontennya, isinya. Isi doa itu bisa pujian penyembahan, bisa isinya permintaan-permintaan.
gitu ya. Bisa isinya syafaat. Syafaat ini juga permintaan tetapi bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau saya pakai kata permintaan itu yang terkait dengan kebutuhan diri sendiri. Nah, itu isi dari doa. Tapi prinsipnya doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Saat Tuhan pengen berkomunikasi dengan kita dan kita menolak, kita nggak kepengen berkomunikasi, kita nggak mau diajak berkomunikasi dengan Tuhan, itu namanya menolak Dia, itu namanya mereject. Jadi Bapak Ibu Saudara, menolak itu tidak berarti berpaling iman. Menolak itu tidak berarti berpindah kepercayaan. Menolak adalah saat Tuhan pengen ngajak kita ngobrol, kita nggak mau. Kita lagi nggak, aduh Tuhan rasa-rasan, lagi males, lagi mungkin ngerasain badanku pegel-pegel, Tuhan nanti aja ya. Nah itu namanya reject, itu nolak saudaraku yang dikasih Tuhan. Jagalah, gitu kan, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling. Menolak itu nggak akan luput dari hukuman. Menolak itu nggak akan luput dari ketentuan-ketentuan Tuhan soal penolakan. Ya, maksudnya saya tidak bisa ngomong bentuknya apa, jenisnya apa, rasanya gimana, saya nggak bisa ngomong itu karena itu keputusan Tuhan terhadap orang yang menolak. Tetapi firman-Nya ngomong jelas, mereka yang nolak Dia itu nggak akan luput, apalagi kalau sampai berpaling. Makanya jangan sampai berpaling, amit-amit gitu kan saudara. Tapi nolak pun jangan, karena nolak itu akan dapat konsekuensinya. Kalau saya sederhanakan begitu kira-kira, tetap selalu akan ada konsekuensi dari setiap tindakan, termasuk ketika kita nggak kepingin diajak ngobrol sama Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berangkat doa. Kita ada ketergerakan, tapi kita merasa aku nggak bisa, aku sibuk, aku nggak ada waktu untuk itu. Itu artinya kita sudah menolak Dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sudah ada dorongan sebenarnya. Ya, saya tidak menyampaikan alasan kenapa di reject. Tapi saya yang katakan sikap mereject itu tetap bagaimanapun di mata Tuhan adalah penolakan. Karena gini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika Tuhan memberikan dorongan dan ketergerakan dalam hati, itu Tuhan tahu bahwa kita bisa. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tahu kita bisa. Dia lebih maha tahu daripada kita sendiri. Hanya aja kita yang ngerasa aku sibuk, aku nggak punya waktu, aku nggak punya kesempatan. Tapi waktu Tuhan ngasih ketergerakan, itu artinya sebenarnya Tuhan ngerti kita mampu, kita bisa. Tinggal bagaimana kemudian ketetapan hati untuk memutuskan, oke Tuhan, aku akan jalankan. Kebanyakan dari orang-orang percaya adalah punya banyak alibi untuk membangun itu, untuk menolak itu, untuk mengerjakan itu. Membangun alasan untuk tidak melakukannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Toh segala sesuatunya dalam hikmat dan anugerah serta kemurahan Tuhan bisa diatur oleh Tuhan. Pak Nur Adi pada waktu KKR sudah pamit. Saya mungkin telat karena pulang kerjanya itu jam 4:30 dari sana. Jam 5? Jam 4 dari sana. Padahal kita mulai acara jam 5. Ya jarak tempuhnya ya kurang lebih 1 jam, mungkin kurang sedikit. Jadi sudah pamit duluan, mungkin telat. Dia sudah ngobrol sama siapa enggak tahu, bagian manajer atau gimana. Aku nanti pulang duluan, itu kan saudara. Maunya dia pulang 3:30 gitu kan. Izinnya karena pulangnya jam 4, dia izin pulang 3:30. Tiba-tiba di detik-detik terakhir, detik-detik terakhir. Kok jam 2 ya? Jam 2 diumumkan, hari ini pulang 3:30. Semua karyawan. Akhirnya dia bisa pulang jam 3:15 Bapak Ibu Saudara. Keajaiban demi keajaiban itu bisa Tuhan kerjakan kalau percaya, katakan amin. Ya kejadian kayak begini juga jarang Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa dijawab pasti sesuk mesti diumumke ngono meneh. Ora iso. Enggak bisa. Ini hanya salah satu contoh. Beberapa jemaat yang hari KKR kemarin datang memiliki keajaiban-keajaiban yang serupa. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika ada ketergerakan, Tuhan lihat kita mampu, kita bisa. Tinggal bagaimana kemudian kita mempercayai
bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk itu. Yang sepakat katakan amin. Tinggal bagaimana kita yakin, Tuhan terima kasih, aku mau, karena Tuhan gerakkan, aku mau. Nah sekarang Tuhan tolong bukakan jalan. Memang jalan itu bisa saja di detik-detik terakhir, saat sudah kayaknya nggak mungkin, Tuhan bukakan jalan di sana. Tapi itulah kenyataannya, itulah faktanya bahwa kita bisa, kita mampu oleh karena anugerah dan kemurahannya, bukan karena kekuatan kita, jelas. Tapi Tuhan memampukan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tolak, jangan pernah di-reject. Kalau Tuhan sudah pengen ngajak kita ketemu, Tuhan pengen ngajak kita ngobrol, jangan di-reject, jangan ditolak. Karena ketergerakan itu selalu berada di dalam penguasaan Tuhan. Maksudnya ada dalam kontrol Tuhan. Enggak mungkin Tuhan ngasih ketergerakan kalau Tuhan ngerti kita enggak mampu, kita enggak bisa. Enggak mungkin. Ibarat kata ketika seorang anak disuruh Tuhan, ini bahasanya begitu ya. Seorang anak disuruh Tuhan ngangkat semen 1 sak. Si anak saja yang merasa aku enggak mampu, enggak kuat Tuhan. Tapi kalau Tuhan nyuruh seorang ngangkat semen 1 sak, Tuhan ngerti dia pasti bisa. Dalam bahasa rohani, Tuhan juga yang akan memberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Hanya kemudian sikap si anak itu yang kadang-kadang merasa tidak mampu atau tidak berserah. Sudah dikasih perintah, dikasih ketergerakan hati, dia merasa tidak bisa dan tidak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau gerakkan aku untuk melakukan ini, kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Jangan mereject. Nolak dia selalu ada konsekuensinya. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama itu tidak menerima atau tidak dalam konteks tidak dalam konteks memberi, pemberian, dalam konteks misalnya meluluskan sesuatu dia tidak terima. Ya, dalam mengabulkan sesuatu dia tidak menerima. Nah, itu namanya menolak. Kalau itu kemudian saya kaitkan dengan perkara-perkara rohani, Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan memberikan talenta misalnya begitu, karunia-karunia roh, tapi orang nggak suka atau nggak mau melakukannya. Tuhan, aku nggak usah aja deh, udah itu buat orang lain aja. Nah, itu nolak Saudara. Bukan bahasanya nampaknya sopan, Tuhan kau tahu kan aku nggak bisa gitu kan. Tuhan kau tahu aku nggak mampu. Padahal kalau sekali lagi Tuhan ngasih sesuatu, Tuhan tahu kita pasti bisa, kita mampu. Hari ini siapa yang pernah nyopir helikopter Saudara? Tidak ada ya. Tapi suatu saat ketika Tuhan misalnya kasih helikopter sama saudara mau ngomong apa coba? Tuhan, helikopternya buat orang lain aja, aku nggak bisa nyopirnya. Memang mungkin kita benar bahwa kita nggak bisa, tapi kalau Tuhan sudah kasih itu buat kita, artinya kita harus belajar. Dalam anugerahnya kita berharap kasih karunia, Tuhan mampukan saya kalau gitu. Kita belajar cara nyopir helikopter. Gitu Saudara. Nah, pemberian itu yang Tuhan kasih, talenta, karunia atau apapun lah, pemberian-pemberian yang Tuhan kasih buat kita yang lainnya, itu jangan ditolak. Kalau hari ini kita dipercaya 10 talenta, kerjakan. Bukan berarti kita nggak mampu. Mungkin kita merasa memang nggak mampu, atau secara teknis tadi saya katakan kita memang nggak bisa nyopir helikopter tadi. Tapi kalau Tuhan kasih, itu artinya Tuhan suruh kita belajar. Dan Tuhan tahu kita bisa belajar. Dan pada akhirnya akan mampu menguasainya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ditolak setiap pemberian. Kalau Tuhan ngasih anugerah tertentu buat kita, jangan dikembalikan. Tuhan, aku nggak bisa ya Tuhan. Kalau Tuhan kasih, artinya Tuhan bisa. Tuhan lihat kita bisa, walau secara teknis nggak bisa, belajar. Berarti Tuhan suruh kita belajar. Jadi kadang-kadang begini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita diminta pelayanan, jangan lihat kondisi saat itu dulu. Karena sekali lagi, saya mengajarkan selalu bahwa ketika sesuatu itu datang kepada kita, jangan selalu dianggap itu hanya sekedar perkataan manusia. Apalagi kalau itu perkataan datang dari pemimpin-pemimpin rohani. Pak, Anda besok main musik ya?
Mas, besok Anda menake genteng ya. Itu jangan dianggap hanya sekedar perintah manusia yang kemudian kita merasa aku nggak bisa, kan berkata, Pak sorry aku nggak bisa di situ. Saya ngajarinya nggak gitu. Kalau ada perkataan itu keluar dari hamba Tuhan, kita harus mencoba untuk mengerti bahwa ini perkataan Tuhan. Berarti Tuhan suruh saya benaki gendeng. Berarti Tuhan suruh saya main musik. Padahal saya not saja nggak tahu, nyanyi saja saya fales. Berarti Tuhan suruh kita belajar. Karena Tuhan lihat kita bisa. Ya memang harus belajar dulu, gitu kan? Baru nanti akhirnya bisa menguasai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan selalu menganggap itu sebagai sebuah perkataan manusia. Gitu loh. Tiba-tiba saya misalnya ngomong kepada saudara gitu, ayo dodol soto. Duh padahal aku masak ora iso gitu kan saudara. Pak, saya mboten saged. Kula mboten saged, saya tidak bisa, Pak. Jangan ngomong begitu dulu Bapak Ibu Saudara. Orang yang ngomong aku nggak bisa, Pak, itu karena dia nganggap ini perkataan manusia. Tapi kalau setiap kita belajar, setiap hamba Tuhan yang dipakai untuk berbicara kepada kita adalah mewakili Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita akan, ya Pak, siap. Walau harus belajar dulu. Belajar dari orang-orang yang biasa masak soto, belajar dari internet caranya bikin soto, referensi buku-buku resep, belajar. Nah yang sering kali terjadi atas kita adalah ketika ada perkataan datang, itu dianggap sebagai perkataan manusia sehingga langsung ngomong aku nggak bisa, berdasarkan apa yang dilihat pada diri sendiri. Tapi mungkin bukan soal bisa atau tidak bisa. Karena kita disuruh melakukan sesuatu, belajar dulu. Supaya jangan sampai jatuh pada ini, tindakan menolak, tidak menerima sebuah pemberian, tidak menerima sebuah kelulusan dan seterusnya. Nah yang kedua adalah tidak membenarkan sebuah pendapat. Waktu kita nggak setuju dengan firman apapun alasannya, kan gini saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan harus kita anggap sebagai menyampaikan pesan Tuhan. Bagaimana kalau salah? Salah menurut siapa dulu? Itu harus jelas. Loh salah menurut Alkitab. Alkitab yang mana yang kita anggap sebagai dasar untuk mengatakan yang disampaikannya salah? Kalau benar-benar Tuhan berkata salah, kamu nggak usah ikuti omongannya. Nah itu urusan Tuhan dengan kita secara pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin seseorang diizinkan Tuhan kecuali memang Tuhan melihat kondisi situasi yang mendengar ini adalah orang-orang yang mungkin memang diizinkan Tuhan tersesat misalnya begitu. Nggak mungkin seseorang itu diizinkan Tuhan untuk berdiri di belakang mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kalau memang dia sesat. Kecuali memang itu sudah semacam bukan ditetapkan bahasanya, tapi Tuhan tahu ini memang sudah, dan orang-orang yang mendengarnya juga orang-orang yang mudah disesatkan, ya sudah itu dibiarkan. Tetapi sebenarnya dalam pemahaman saya tidak mungkin orang diizinkan Tuhan menyampaikan kabar kesesatan. Saya sempat mendengar ada seorang hamba Tuhan mati muda. Itu alasannya gini, karena kalau ini dibiarkan agak lama lagi, gitu ya, hidup terjadi banyak kesesatan sehingga menyesatkan banyak orang. Maka yang menyampaikan yang diambil Tuhan, daripada nanti lebih banyak kesesatan yang terjadi, orangnya yang diambil. Bagi saya selalu meyakini Tuhan gak mungkin mengizinkan segala sesuatu terjadi kalau itu di luar kehendak Tuhan. Ya ada beberapa yang di luar kehendak Tuhan, tetapi secara hukum memang itu adalah bagian yang memang boleh terjadi atau bisa terjadi. Semisal Ayub gitu kan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah kondisi sebenarnya memang bukan kehendak Tuhan, tetapi itu tidak bisa ditolak Tuhan karena itu memang hukum
Hukumnya adalah bahwa Ayub bukanlah umat Tuhan. Tidak ada perlindungan dari sisi jasmani buat Ayub. Yang ada hanyalah nyawa, karena nyawa pemberian Tuhan. Tapi sisi jasmaninya Ayub tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya waktu iblis menawar kepada Tuhan, Tuhan hanya berpesan, silahkan, tapi jangan apa-apakan nyawanya. Jadi ada kondisi-kondisi hukum Tuhan yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Nah itulah sebabnya kenapa kita nggak bisa ngejudge bahwa sesuatu itu salah atau sesuatu itu sesat, kecuali kalau memang Tuhan menetapkan itu sudah. Nggak bisa, Tuhan pasti punya caranya sendiri. Ada gereja-gereja yang menggunakan ritual-ritual tertentu, gitu ya. Bagi saya, ya sudah, itu dia meyakininya sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan, ya saya tidak bisa menolak. Maksudnya saya tidak bisa menolak tuh, saya nggak bisa ngecap dia sesat. Walau kemudian saya tidak melakukan ritual-ritual itu. Misalnya ada orang doa dengan menyalakan dupa, Kristen ya maksud saya. Ada menggunakan asap-asapan. Ada kan orang-orang Kristen yang doanya menggunakan ritual itu. Ada orang yang berdoanya harus ya semuanya itu harus dengan bendera, dengan panji-panji. Orang mengatakan itu dapat dari Tuhan dan kemudian itu dilakukan. Ya sudah, saya tidak bisa mengatakan itu sesat karena dia mengaku dapat dari Tuhan. Apakah Tuhan ngomong kepada saya bahwa itu tidak datang dari Tuhan? Enggak. Selama Tuhan enggak ngomong kepada saya, nak ojo melu-melu kayak orang songko aku, gitu kan? Saya ya nggak bisa kan ngomong itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak membenarkan pendapat, tidak bisa menerima setiap pesan-pesan Tuhan sebagai yang datang dari Tuhan. Aku enggak percaya itu, aku enggak yakin itu. Ya oke, enggak percaya, enggak yakin pada awalnya enggak apa-apa. Tapi coba untuk tidak menolak dulu setiap pesan-pesan Tuhan. Kalau itu pada akhirnya mungkin seseorang membutuhkan untuk difilter, silahkan. Tapi jangan pernah tolak. Jangan pernah tidak sependapat dengan orang yang menyampaikan firman, walaupun bukan berarti sepakat. Tapi jangan pernah tidak sependapat dulu, karena orang yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan, bawa otoritas dari Tuhan. Waktu seseorang meremehkan yang menyampaikan itu dia berurusan dengan Tuhan. Makanya kalau menolak dia, itu ada konsekuensinya. Nah, orang yang kemudian merasa memiliki kebenaran dalam tanda kutip yang lebih benar dibandingkan dengan yang lain, enggak apa-apa. Karena itu kan kita belajar, berkembang, pengetahuan kita berkembang. Tapi jangan pernah tidak sependapat dulu. Walau pada akhirnya mungkin tidak sepakat juga enggak apa-apa. Tapi kalau sampai tidak sependapat, itu berbahaya. Itu artinya menolak, tidak membenarkan pendapat. Dan sekali lagi, orang yang mengatasnamakan diri menyampaikan firman Tuhan itu jelas berurusan dengan Tuhan. Jadi yang kita lihat hanya Tuhan, karena orangnya urusannya dengan Tuhan. Kalau dia memang sengaja menyampaikan kesesatan, ini kan beda perkara kan saudara. Ada orang yang menyampaikan sesuatu yang ternyata itu tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi yang menyampaikan nggak ngerti, nggak sadar, dia ngerasa itu datang dari Tuhan, atau sengaja itu salah disampaikan. Ini kan beda kan saudara. Kalau yang sengaja itu jelas-jelas Tuhan pasti punya cara untuk menghentikannya. Tapi kalau dia merasa itu datang dari Tuhan, disampaikan dan ternyata itu salah, sesungguhnya itu salah maksud saya begitu ya, di hadapan Tuhan, ya kita tidak bisa untuk selalu berkata enggak, karena tidak membenarkan sebuah pendapat itu adalah kata menolak. Maka setiap kebenaran firman yang disampaikan, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Nah, hanya saja kemudian kan kita perlu banyak berdoa itu di situ, supaya ketika ada hal-hal yang mungkin Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita ngerti. Oh itu enggak boleh, itu enggak bisa. Ada orang-orang tertentu dalam konteks-konteks tertentu diizinkan Tuhan untuk menyampaikan perkara itu di komunitas yang lain.
Tapi ketika itu keluar ke komunitas yang lainnya lagi, satunya lagi, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Dia hanya memang diizinkan Tuhan untuk bicara di kelompok ini. Kenapa? Karena dalam konteks itu kelompok ini butuh firman yang seperti ini. Tapi orang yang sama kemudian menyampaikan di sini itu bisa dalam konteks yang berbeda. Jadi tidak bisa disalahkan. Karena dalam panggilannya, dalam konteksnya memang mungkin dia disuruh Tuhan ngomong seperti itu, model itu, gaya itu ke sana. Dengan isi yang seperti itu. Ya itu waktunya Tuhan sendiri. Hanya karena kita mungkin dengan budaya yang berbeda, kita dengan teologi yang berbeda, kemudian ngomong itu salah, kan enggak bisa. Karena ada konteksnya, ada panggilannya sendiri. Ada caranya sendiri. Orang zaman tahun berapa ya? Lahirnya lagu Amazing Grace. Itu firmannya hanya selalu bicara tentang Yerusalem baru. Hari ini khotbah yang semacam itu dalam tanda kutip sedikit disalahkan. Kita itu enggak sedang ingin mati. Kenapa khotbahnya pengen pulang. Lihat saudara bahwa tidak semua salah dalam konteks pandangan kita sekarang. Tempat, siapa yang diajak bicara, itu bisa mempengaruhi Tuhan ngomong melalui seseorang. Hanya karena seseorang dipakai Tuhan ngomong, ayo Bapak Saudara kita udahlah lupakan dunia ini. Yang penting hari kita rindukan Tuhan segera datang supaya kita bisa segera pulang. Konteksnya kan beda. Tapi itu salah. Tidak salah di zamannya khotbah seperti itu. Zaman itu saudara, zaman lagu Amazing Grace muncul itu, Amazing Grace. Amazing apa sih? Ya itulah ya. Muncul itu memang dunia penuh dengan penderitaan sehingga seolah-olah udah Tuhan cukup, datanglah Tuhan, selesai. Memang sepertinya orang yang putus pengharapan sepertinya. Tapi itu diizinkan Tuhan ada di zaman. Tapi gaya khotbah seperti itu, penyampaian firman seperti itu di zaman sekarang ya memang sudah beda. Tidak memang dalam kondisi yang berbeda. Tapi apakah itu salah? Tidak di zamannya. Hanya sekarang bicara beda. Gitu loh saudara. Jadi jangan tolak. Gitu kan? Jangan tolak. Jangan tidak mau membenarkan setiap kebenaran firman. Sekalipun mungkin. Bahkan Paulus sendiri berkata, firman Tuhan berkata bahwa ada Injil itu diberitakan dengan maksud yang palsu. Dengan maksud, berarti kan niatnya jelas. Jelek kan saudara? Dengan maksud yang palsu. Ada Injil yang diberitakan dengan maksud yang benar. Tapi kedua-duanya tetap diizinkan Tuhan berjalan. Lah kalau Tuhan saja yang empunya kebenaran mengizinkan itu berjalan, ya sudah gitu loh saudara. Kita nggak bisa menolak yang satu atau membenarkan yang satu. Ya dalam konteks kita mengerti ini, kita pahami ini, ya kita jalankan ini. Tapi tidak bisa menolak. Wah aku nggak setuju, mungkin nggak setuju, tapi maksud saya ditolak kebenaran yang dia sampaikan itu. Hanya karena mungkin saya nggak tahu. Kita tahu bahwa dengan maksud palsu dia menyampaikan Injil. Lah masalahnya mengetahui maksud palsu apakah bisa? 100%. Nggak bisa kan? Makanya tidak bisa ditolak kebenaran itu. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mengusir atau menghalau. Ini berarti kan adalah tindakan aktif menolak. Tidak menginginkan keberadaan seseorang. Mengusir, menghalau. Itu namanya menolak. Ini mungkin lebih tepatnya memang secara keimanan kalau bicara rohani adalah berpaling iman. Berpindah percayaan. Karena sudah menolak, menghalau pribadi Yesus dalam dirinya. Tapi ya itu juga termasuk menolak. Itu jelas gitu kan, menolak Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang di atasnya, di depannya, kita sudah belajar. Apakah penolakan itu artinya memang pindah kepercayaan? Tidak. Ketika kita tidak kepingin diajak ngobrol sama Tuhan, itu sudah menolak. Ketika kita tidak menerima karunia-karunia, talenta, hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, kita menolak. Dengan berbagai macam alasan. Sekali lagi, kalau Tuhan kasih kepercayaan, artinya Tuhan melihat kita bisa, kita mampu. Hanya tinggal kita mau belajar dan kemudian meminta pertolongan daripada Tuhan supaya itu dibukakan oleh Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke
28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Itu yang pertama. Kata mengucap syukur. Setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Saya percaya bahwa setiap kita sudah melakukannya. Tapi yang Tuhan mau begini Bapak Ibu Saudara. Pengucapan syukur itu tidak hanya ketika kita kemudian mengadakan ibadah ucapan syukur di rumah. Mengucap syukur itu tidak hanya ketika kita kemudian mengatakan ungkapan-ungkapan, kata-kata, kalimat pengucapan syukur. Tapi mungkin tidak disertai atau belum disertai dengan sikap hati yang mengucap syukur. Kemarin saya contohkan begini. Orang terima berkat dari Tuhan, mengucap syukurnya gimana? Sambil ngelipeti baju, sambil ngerjakan pekerjaan rumah, sambil ngerjain pekerjaan-pekerjaan di kantor. Oh Tuhan, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat berkatmu dan segala macam. Tapi sambil beraktivitas, gitu kan? Tapi sambil beraktivitas. Atau orang kemudian karena rasa syukurnya itu tadi, dia mengundang teman-temannya yang lain untuk datang di rumahnya dan mengadakan ibadah syukur. Apakah itu pengucapan syukur yang benar-benar lahir dari hati? Saya tidak bisa menghakimi, tapi yang Tuhan mau begini loh saudara. Seperti misalnya kita dikasih sesuatu oleh seseorang. Kita ngomong terima kasih sama orang itu tuh sambil jalan gitu. Makasih ya Pak, Tuhan berkati. Enggak mungkin kan saudara. Kita pasti akan berhadapan dengan dia, menatap wajahnya, mungkin menyalami tangannya dan berkata terima kasih ya. Benar enggak? Itu kan sikap yang baik, sikap yang sopan, yang bagus kan gitu. Enggak mungkin dikasih gitu kan sesuatu terus kemudian sambil jalan makasih ya, tanpa melihat wajahnya juga. Enggak mungkin. Artinya begini, pengucapan syukur kita ini harus disertai dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar. Itu yang Tuhan inginkan. Setelah kita diberkati Tuhan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur. Mengucap syukurnya ibarat kata yaitu ngadep wajah Tuhan, pegang tangan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Jangan sambil lalu, jangan disambi mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada waktu khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada waktu khusus yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita berkata, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Walau tidak perlu tak panjang-panjang, tapi itu akan menentukan sikap hati bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya rasa syukur yang benar itu adalah rasa syukur yang lahir dari dalam. Bukan sekedar apa yang bisa nampak di luar sebagai rasa syukur. Tidak. Jadi bersyukur itu yang paling awal kita harus lakukan adalah datang sama Tuhan, berdua dengan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena anugerahmu, pemberianmu, berkatmu atau apapun secara lebih detail saudara bisa sebutkan. Misalnya terima kasih Tuhan kau sudah berkati aku. Terima kasih ada Tuhan sudah kirim orang untuk kirim ke rekeningku. Misalnya begitu kan. Tuhan terima kasih hari ini aku sudah diselamatkan. Aku tadi hampir tabrakan tapi enggak jadi karena anugerah Tuhan. Aku bersyukur. Ada waktu yang khusus kita berikan untuk kita ngomong mengucap syukur. Jadi memang tidak harus panjang, enggak apa-apa. Tapi jangan sambil melakukan kegiatan yang lain. Itu pengucapan syukur. Kalau saya, ketika saya sedang lewat, ada kecelakaan di depan saya. Itu selalu membuat saya bisa bersyukur. Saya akan berhenti sejenak untuk berkata, walaupun saya tidak perlu cari toilet umum gitu ya, atau cari SPBU untuk saya masuk ke ruangan toilet dan bersyukur di situ, tidak. Saya berhenti sejenak. Saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini aku lebih cepat perjalananku tadi. Mungkin aku yang ngalami itu. Saya selalu begitu. Saya selalu memang seperti nggak tahu itu hati saya sendiri atau memang Tuhan yang
yang memang taruh itu di hati saya. Tapi selalu seperti ada suara begitu ya. Ketika kalau saya lewat di jalan manapun dan saya diizinkan Tuhan melihat ada kecelakaan yang terjadi, itu selalu ada suara seperti ngomong, untung bukan kamu gitu loh saudara. Makanya ketika saya melihat itu selalu saya menyempatkan untuk berhenti sebentar dan saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Mungkin itu kalau saya berangkatnya lebih cepat, lebih duluan dari yang semestinya, aku yang alami itu. Jadi tidak harus masuk ke ruangan tertentu, ambil waktu yang panjang, tidak. Tapi benar-benar berdua dulu dengan Tuhan, ngomong terima kasihnya nggak sambil ngapain gitu loh saudara, maksudnya gitu. Itu membuat kita jadi semakin ngerti bagaimana perhatian Tuhan, cinta kasih Tuhan. Jadi bisa menghargai Tuhan dalam hidup kita. Walaupun mungkin doa pengucapan syukur sudah sering kali kita ucapkan, tapi sikap hati yang demikian itu akan sangat lebih mempengaruhi kita menghargai Tuhan. Oh benar-benar jadi ngerti ini benar-benar dari Tuhan gitu loh. Tapi kalau kita melakukannya sambil lalu ya udah lewat itu aja. Kata kita melakukannya dengan berkegiatan yang lain itu jadi kurang nandes gitu loh bahasa Jawanya itu di hati. Pengucapan syukur itu begitu. Lalu beribadah kepada Tuhan. Setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Ibadah itu bukan soal ada waktu, enggak ada waktu. Kalau kita sebagai maaf bicara ya, orang timur yang tahu berterima kasih. Kalau kita disebut orang dengan budaya, etika yang sopan dan baik. Beribadah itu ucapan syukur kita karena sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pernah enggak ngalami saudara, saya enggak tahu sikap hatinya bagaimana. Tapi ketika saudara memberi sesuatu kepada orang lain, sama orang itu tidak berterima kasih kepada saudara. Pernah ngerasain rasanya gimana? Nek secara umum orang akan ngerasa, oh wis dikai orang matur nuwun, orang ngerti sopan santun, begitu kan saudara ya? Umumnya begitu. Itu sama. Kita sudah terima nih kerajaan yang tidak tergoncangkan nih. Mungkin mengucap syukur juga sudah, tapi ibadahnya belum. Itu sama dengan kita mau terima berkatnya, tapi nggak mau berterima kasih sama yang ngasih berkat. Nah, siapa yang ngasih kerajaan yang nggak tergoncangkan? Kan Tuhan. Jadi beribadah itu bukan karena soal, oh ini hari Sabat atau tidak hari Sabat saja. Ibadah bukan soal, oh ada waktu, nggak ada waktu. Kalau kita mau disebut orang yang punya sopan santun, punya etika yang baik, orang Kristen yang punya etika yang benar, maka ibadah. Karena ibadah salah satu bentuk kita mengucap syukur juga kepada Tuhan. Karena sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur dan ibadah. Jadi sekali lagi ibadah jangan dilandaskan hanya karena aku punya waktu atau tidak punya waktu. Kalau kita ngerasa kita sudah diberkati Tuhan, terima kerajaan yang enggak tergoncangkan ini, mestinya berangkat ibadah. Kapanpun, jam berapapun, kalau memang Tuhan kehendaki kita ada di sana, kita pasti bisa. Tergantung hati kita juga. Karena Tuhan pasti membukakan jalan. Tadi sudah saya kasih contohnya di depan. Tuhan pasti bukakan jalan. Tergantung apakah kita punya kerinduan yang besar untuk beribadah sebagai bentuk aku berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Nah, yang aneh adalah bahwa ketika orang mau terima berkatnya, bahkan mungkin didoakan kepada Tuhan, Tuhan berkati ini, berkati itu, sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, tapi untuk ibadah kita beralasan. Tuhan aku enggak punya waktu, Tuhan aku enggak punya kesempatan. Kalau itu memang menjadi kendala yang utama, kita harus keluar dari zona itu, saudara. Karena itu membuat kita tidak bisa beribadah dengan beribu macam alasannya. Jangan sampai kemudian kita dianggap menolak Dia karena kita nggak bisa mengucap syukur dan berterima kasih karena sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Bukankah semuanya juga kembali datang daripada Tuhan? Katakan amin. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan saja dalam Injil berkata, kalau
angkatan ini nggak mau menyembah Tuhan, Tuhan bisa buat batu-batu ini menyembah Tuhan. Apa yang susah buat Tuhan sebenarnya? Nggak ada yang susah. Ayat yang mengatakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau semuanya datang daripada Tuhan, berarti kan dengan mudah Tuhan sebenarnya bisa memberikan sesuatu yang kita perlukan itu kepada kita. Cuma tinggal iman dan percaya kita saja yang mungkin kurang gitu, apa sih bahasanya, agak susah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita beribadah. Bukan soal ada waktu, enggak ada waktu. Tapi kalau kita mau disebut orang yang sopan, orang yang tahu berterima kasih, orang yang menghargai Tuhan, beribadah. Beribadah. Karena itu adalah bentuk kita mengucap syukur setelah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari mengucap syukur dan ibadah. Selanjutnya, dengan cara yang berkenan. Menurut cara yang berkenan. Berarti ada orang yang mengucap syukur caranya salah. Ada orang beribadah kepada Tuhan caranya juga salah. Gitu kan? Dalam konteks ayat ini cara yang berkenan kepada dia itu gimana? Hormat, takut. Hormat dan takut. Ibarat kata seperti ini, saya memang tidak tahu sih. Tapi kalau orang zaman dulu, anak zaman dulu, nggak masuk sekolah itu rasanya wedi banget gitu kan. Sesok nek tekoni Pak Guru pripun gitu kan saudara ya. Tapi anak zaman sekarang malah suka bolos daripada masuknya. Nek prei okeh luwih seneng daripada masuknya gitu ya. Asik prei, padahal prei ini wis 3 wulan gitu kan. Luwih dawa meneh pengine. Wis prei 3 wulan sesuke jek izin 2 dina ora mlebu napa tes tenggene mbae gitu kan saudara. Anak zaman sekarang kan begitu. Zaman dulu nggak masuk itu aja rasanya waduh takut luar biasa gitu ya. Bukan karena soal apanya, tapi kan orang zaman dulu itu bisa lebih menghargai, ini memang langka itu istilahnya seperti itu. Kesempatan yang langka untuk bisa sekolah. Kalau orang bisa sekolah itu sesuatu yang wah luar biasa banget gitu kan. Memang beda itu, hawanya itu memang beda, atmosfernya memang beda. Nah, maksud saya cuma begini. Hormat takut itu akan mendorong seseorang melakukan semua yang diperintahkan. Orang yang punya hormat dan takut. Gitu maksud saya. Orang yang punya hormat dan takut gak mungkin berani saudara. Mendingan gitu kan. Orang zaman dulu tuh kalau sekolah gak ada sepatu pun gak masalah berangkat. Ya memang zaman dulu susah sepatu ya. Tapi maksud saya orang tidak memedulikan itu. Yang penting bisa belajar. Yang penting bisa belajar. Mendingan gak makan kan zaman dulu begitu. Daripada gak bisa sekolah. Kalau sekarang kualik. Isok sekolah rapopo belajar dari YouTube bisa gitu kan saudara. Yang penting mangan gitu. Yang penting dolan. Yang penting healing gitu. Sekolah kosek. Nah beda. Maksud saya begitu. Orang yang punya hormat dan takut sama Tuhan. Gak mungkin tidak berani. Bentar, saya ulang. Orang yang punya hormat dan takut kepada Tuhan, gak mungkin tidak. Dia pasti akan melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Dia lebih rela kehilangan segala sesuatu yang ada di bumi ini daripada dia kehilangan Tuhan. Daripada kehilangan kepercayaan Tuhan. Nah, gereja hari ini malah justru kebalik. Dia takut kehilangan apa yang di dunia ini, tapi enggak takut kehilangan Tuhan. Karena sikap itu sikap yang menolak pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ngerti dengan cara yang berkenan kepadanya. Dalam konteks ayat ini hormat takut pada Tuhan. Hormat takut kepada Tuhan. Hormat takut kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang bisa hormat dan takut sama Tuhan, gak mungkin tidak. Dia pasti akan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang diperintahkan Tuhan itu. Sesederhana hanya sekedar angkat tangan kananmu. Misalnya begitu.
Tapi kalau orang yang punya hormat takut akan Tuhan, dia lakukan itu. Dia tidak pernah bertanya, ngapain Tuhan suruh ngangkat tangan kanan? Emang tangan kiri nggak bisa? Nah, gitu kan. Nah, yang sering kali terjadi pada gereja Tuhan kan begitu malahan. Dia harus tahu alasannya kenapa. Orang yang selalu pengen tahu alasan itu ciri orang yang susah tunduk dan taat. Karena harus tahu alasan. Orang yang tunduk dan taat 100% itu nggak perlu tahu alasan. Sekalipun di depannya jurang. Kamu jalan lurus ke sana, jangan pernah berhenti sebelum saya ngomong berhenti. Jalan dia. Nggak peduli di depan jurang. Itu ciri orang yang taat. Tapi kalau orang selalu pengen tahu alasan, nah ini yang bahasa gaulnya orang kalau selalu kepo sama perintah Tuhan. Nah ini ciri orang yang tidak bisa taat. Lakukan ini, lakukan itu. Untuk apa Pak? Untuk begini, wah tidak bisa. Kalau untuk begini, bisa. Akhirnya gitu kan saudara. Lakukan ini, lakukan itu. Untuk apa? Begini begitu, wah tidak bisa. Karena ada alasan yang dia pengen tahu. Nah, hormat takut itu membuat kita nggak perlu alasan untuk mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan. Minum dari sana, berangkat. Walaupun sana itu tempatnya gimana, kotor dan lain sebagainya. Karena kita percaya, hormat takut itu membuat kita rasa percaya. Percayanya bahwa Tuhan gak mungkin mencelakakan kita. Nah yang sering kali terjadi pada gereja Tuhan sebaliknya. Dia harus tahu alasannya. Kalau alasan itu membuat dia, oh ya aku mau, aku bisa, oh ya itu sesuai dengan yang aku inginkan, dia baru kerjakan. Tapi kalau enggak, dia enggak akan kerjakan. Nah hormat takut pada Tuhan akan mempengaruhi cara kita menyembah Tuhan, cara kita beribadah, cara kita mengucap syukur. Olehnya Bapak Ibu Saudara mari belajar tingkatkan hormat takut kita sama Tuhan. Sekali lagi kan saya selalu sampaikan, kita harus bisa belajar memandang semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Semua yang ada di sekitar kita ini adalah kehendak Tuhan buat kita. Kenapa kita ada dalam pengajaran seperti ini, kenapa kita ada di gereja yang seperti ini, kenapa kita tinggalnya di Karanganyar, kenapa kita tinggalnya di rumah orang tua, mertua, kenapa kita punya pasangan ini, pasangan ini, kenapa kita punya anak-anak yang jumlahnya sekian, kok mbarepe lanang, kok mbarepe wedok, itu semua selalu punya maksud sebenarnya. Hanya saja mungkin kita memang tidak pernah bertanya kenapa itu Tuhan izinkan. Memang bukan kepo soal perintahnya, tapi selalu supaya kita ngerti, Tuhan kok kasih aku tempat di Karanganyar, ngapain untuk Karanganyar? Kenapa Tuhan taruh aku di gereja di sini? Kenapa pengajarannya yang aku dengar seperti ini? Itu semuanya Tuhan punya maksud. Tinggal kita mencari maksudnya supaya kita bisa melakukan lebih tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, terhadap setiap perintah Tuhan, kita perlu hormati, kita perlu takuti. Karena itu adalah sesuatu yang pasti baik buat kita, mendatangkan kebaikan. Kemarin kita sudah belajar untuk itu. Semua yang terjadi, semua ganjaran mendatangkan kebaikan. Bahkan ganjaran itu Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada perintah Tuhan atas kita, gak perlu tahu alasannya. Kalau kita punya hormat takut kepada Tuhan, tinggal lakukan. Tinggal lakukan. Olehnya, ayo Bapak Ibu Saudara lebih dalam. Kita ada di hadirat Tuhan supaya semakin dilunturkan keakuan kita ini, kedagingan kita ini, sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tinggal kemudian keputusan hati kita, apakah kita mau tetap ada di dalamnya atau kita akan keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Apa yang sudah kita pelajari dari Ibrani pasal 12 itu adalah hal-hal yang membuat kita bisa tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kecuali kalau mungkin memang ada keputusan-keputusan yang lain
maka seseorang akan berkata lain terhadap apa yang sudah dipelajarinya dari firman Tuhan. Tapi saya mendorong setiap kita, mari lakukan semua firman, lakukan semua perintah dan kehendak Tuhan, agar kita tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita buka hati dan izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan berkarya lebih lagi di setiap hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang belum kita bisa pahami, tapi mari belajar percaya Tuhan mampukan kita. Atau bila memang mungkin kita nggak bisa pahami, minta Roh Kudus untuk menjelaskan secara pribadi kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan ini tidak mudah seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi bagaimana niat hati, usaha, dan perjuangan keras kita untuk kita bisa ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu yang Tuhan hargai. Kita mungkin bukan orang yang pandai, kita mungkin bukan orang yang hebat, tapi usaha, kesungguhan hati dalam kita memperjuangkan hidup kita untuk tinggal di dalam kerajaannya, itu yang akan Tuhan hargai, sehingga pertolongannya, anugerahnya dilimpahkan buat kita untuk memampukan kita berada di dalam kehendaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang menyadari, Tuhan aku gak mampu, aku gak bisa, kalau Tuhan gak nolongin aku gak bisa Tuhan. Olehnya hari ini aku minta sama Engkau Tuhan,
Tolongin aku Tuhan, supaya aku mampu berada di dalam kehendak-Mu, berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan, aku kepingin aku bisa ada selalu di hadapan-Mu. Aku pengen selalu bisa ada dalam melakukan firman-Mu. Tolong aku Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang berkeputusan demikian, mari angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama, menyenangkanmu, senangkanmu, oh hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari yang mengangkat tangan bangkit berdiri sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang hidup, besar kasih setia-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, Yesus. Kekuatan ajaib, haleluya, Engkau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu, haleluya, terpuji nama-Mu, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Dalam hidup
Biarlah setiap kami hari ini Tuhan bawa untuk mengerti firman. Dan kami minta kiranya kekuatan yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari surga melingkupi setiap kami saat ini demi nama Yesus. Dan kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk kami berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, dan hidup kami seluruhnya dilingkupi dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami selalu ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan setiap firman, meteraikan setiap kuasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami dengan darah anak domba Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah segalanya, oh, di dalam